Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar. Bersama saya Binar Derizi. Di video kali ini kita akan membahas seputar tes SKB mengenai model soalnya dari Formasi Penjaga Tahanan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa di like serta hidupkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Radius Kalbar. Pada kesempatan kali ini, saya juga menawarkan ke teman-teman yang berminat untuk membeli buku SKB CAT Penjaga Tahanan untuk pembelajaran lebih lanjut, dapat dicek di katalog video ini ya. Disclaimer, video ini atau contoh-contoh soal seperti ini hanya memiliki gambaran, kemungkinan juga tidak sama persis, hanya memiliki gambaran bagaimana sih bentuk soal SKB CAT yang nantinya akan teman-teman hadapi. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama mengenai kisi-kisinya SKB CAT Penjaga Tahanan CPNS Kemenkumham 2024. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang HAM, kemudian yang ketiga Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN, kemudian yang keempat ada Undang-Undang Pemasyarakatan, kemudian yang kelima ada KUHP, yang keenam Permen Kumham Tata Tertib Lapas dan Rutan, ketujuh Permen Kumham Pengamanan Lapas dan Rutan, yang kedelapan Permenpan RB Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan. Yang kesembilan ada Undang-Undang Narkotika. Yang kesepuluh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 sampai 2024. Baik, untuk contoh soal yang pertama ini dapat teman-teman simak, dan di sini setelah soal akan kita bahas dan saya berikan jawabannya. Baik, soal pertama sebelumnya dapat teman-teman screenshot ya apabila teman-teman ingin belajar lebih lanjut lagi. Yang pertama, salah satu fungsi utama Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. A. Sumber tertib hukum. B. Pedoman dalam penyelenggaraan negara. C. Alat untuk mengukur hubungan masyarakat. D. Dasar hukum pembentukan undang-undang. E. Semua benar. Nah, di contoh soal seperti ini teman-teman dapat mengetahui fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah apakah di Undang-Undang Dasar terdapat sumber tertib hukum? Ya, benar kan? Apakah di Undang-Undang Dasar 1945, kita lihat lagi opsinya yang B, pedoman dalam penyelenggaraan negara. Benar juga ya. Kemudian yang C, alat untuk mengatur hubungan masyarakat. Apakah benar? Ya, benar. Dasar hukum pembentukan undang-undang. Apakah benar? Ya, benar. Jadi jawaban benar adalah E. Ya. Coba kita lihat pembahasannya. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai sumber tertib hukum, pedoman penyelenggaraan negara, dan dasar hukum pembentukan peraturan lainnya. Jadi jawabannya adalah E. Semua benar. Oke, kita lanjut soal ke nomor 2. Di soal nomor 2 terdapat pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang A. Hak warga negara untuk dipilih dan memilih dan dipilih. B. Hak asasi manusia. C. Kekuasaan presiden. D. Pemerintah daerah. E. Penegak hukum. Di antara 5 opsi ini, yang paling benar adalah B. Mengapa? Pasal 28A sampai 28J mengatur secara rinci tentang hak asasi manusia di Indonesia. Jadi ini tentang Undang-Undang Dasar HAM ya, hak asasi manusia. Baik, di soal selanjutnya, di soal nomor 3,
Apa kewajiban pemerintah menurut pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945? A. Memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Memungut pajak dari seluruh warga negara. C. Melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan. D. Mengatur lalu lintas barang dan jasa. E. Menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengapa? Karena di pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kewajiban pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Jadi jawaban paling tepat adalah memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya di soal nomor 4. Undang-Undang Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang nomor A. 35 tahun 2009, B. 39 tahun 1999, C. nomor 5 tahun 2014, D. 22 tahun 2002, E. nomor 12 tahun 1995. Jawaban paling benar adalah B. Mengapa? Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara khusus mengatur mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Nah, teman-teman dapat mengingatnya ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ingat di 99. Nah, seperti itu ya cara mengingat undang-undangnya. Jadi jawaban paling benar adalah B. Ingat di Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oke, sudah paham? Kita lanjut soalnya nomor 5. Salah satu hak yang dijamin oleh Undang-Undang HAM adalah A. Hak untuk mendapat pendidikan, B. Hak untuk melanggar hukum jika dipaksa, C. Hak untuk tidak membayar pajak, D. Hak untuk melakukan diskriminasi, E. Hak untuk menolak aturan pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengapa? Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang HAM. Jadi, salah satu hak dasar adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini hal yang mendasar ya, hal yang mendasar. Jadi, semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya di soal nomor 6. Pegawai negeri sipil atau PNS menurut Undang-Undang ASN harus bersikap A. Netral, B. Partisan, C. Memihak pada kelompok tertentu, D. Berorientasi politik, E. Tidak mengikuti arahan atasan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. PNS diwajibkan untuk bersikap netral dalam menjalankan tugasnya. Netral yang dimaksud di sini adalah pertama, netral tentang politik, tidak berpihak kepada pasangan calon partai politik, baik itu pilkada, baik presiden dan lain sebagainya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, netral. Selanjutnya di soal nomor 7. Apa fungsi dasar ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014? A. Pelaksana kebijakan publik, B. Pelayan masyarakat, C. Perekat dan pemersatu bangsa, D. Semua jawaban benar, E. Tidak ada jawaban benar. Jawaban paling tepat adalah D. Mengapa? ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat pemersatu bangsa. Jadi, teman-teman ingat ya, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ingat, 5 2014, mengenai ASN, fungsi dasarnya yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, perekat dan pemersatu bangsa. Nah, jawaban yang paling tepat adalah semua jawaban benar, D ya. Selanjutnya di soal nomor 8. Apa tujuan utama dari sistem pemasyarakatan? Nah, soal seperti ini sudah masuk ke sistem pemasyarakatan ya, sudah teknis. A. Memberi hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana. B. Membina narapidana untuk kembali ke masyarakat. C. Menjaga keamanan di lembaga pemasyarakatan. D. Meningkatkan pendapatan negara.
E. Mengurangi jumlah narapidana di penjara. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Sistem pemasyarakatan bertujuan membina narapidana agar dapat kembali berfungsi sebagai warga negara yang baik di masyarakat. Ingat, membina narapidana untuk kembali ke masyarakat. Jawaban yang paling tepat. Jadi tidak ada istilah sistem kepenjaraan di pemasyarakatan. Yang ada sistem pemasyarakatan untuk membina warga binaan, narapidana untuk kembali ke masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Selanjutnya nomor 9. Siapa yang bertugas memberikan pembinaan kepada narapidana di lapas? A. Direktorat Jenderal Imigrasi. B. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. C. Kejaksaan Agung. D. Mahkamah Agung. E. Lembaga Swadaya Masyarakat. Dari soal seperti ini, teman-teman dapat menelaah atau mengkoreksi bagaimana tugas fungsi dari masing-masing direktorat ataupun lembaga lainnya. Direktorat Jenderal Imigrasi ini bertugas mengenai imigrasi ya. Kejaksaan Agung, jaksa ya, yang biasa menahan atau menangkap dari orang yang tindak pidana. Kemudian Mahkamah Agung ini yang mengadili pengadilan. Kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat di sini adalah LSM yang dapat mendukung sistem yang ada di Indonesia atau organisasi ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tugas pembinaan narapidana menjadi wewenang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oke, selanjutnya di soal nomor 10. Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian menurut KUHP pasal 362? A. Penjara maksimal 5 tahun. B. Penjara maksimal 7 tahun. C. Penjara maksimal 3 tahun. D. Denda maksimal 1 juta rupiah. E. Penjara seumur hidup. Nah, di dalam KUHP pasal 362 disebutkan bahwa pencurian diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Jadi jawaban paling tepat adalah A. Penjara maksimal 5 tahun. Di soal nomor 11, apa yang dimaksud dengan kejahatan menurut KUHP? A. Perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana. B. Pelanggaran terhadap adat istiadat. C. Kesalahan dalam pelaksanaan tugas. D. Perbuatan yang tidak disengaja. E. Perbuatan yang disetujui oleh masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengapa? Kejahatan adalah tindakan melawan hukum yang diancam dengan pidana dalam KUHP. Jadi, pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum dapat diancam dengan pidana. Selanjutnya, di soal nomor 12, sanksi bagi narapidana yang melanggar tata tertib berat adalah A. Pemindahan ke sel isolasi. B. Penambahan masa pidana. C. Penghapusan hak remisi. D. Pengurangan makanan harian. E. Tidak dapat mendapatkan pengurangan masa tahanan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Salah satu sanksi untuk pelanggaran berat adalah pemindahan ke sel isolasi. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Siapa yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan pengamanan di lapas? A. Kepala Divisi Pemasyarakatan. B. Kepala Lapas. C. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. D. Petugas pengamanan shift malam. E. Kepala Kantor Wilayah. Nah, jika pelaksanaan ataupun pengamanan yang ada di lapas yang bertanggung jawab adalah B. Kepala Lapas. Mengapa? Karena Kepala Lapas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan di lapas sesuai dengan Permenkumham Pengamanan Lapas dan Rutan. Selanjutnya, di soal nomor 14, tujuan utama pengamanan di lapas dan rutan adalah A. Menjaga hak-hak dasar narapidana. B. Menjamin keamanan, ketertiban, dan keselamatan semua pihak. C. Melakukan pengawasan terhadap narapidana yang bekerja di luar. D. Menambah sanksi kepada narapidana yang melanggar hukum. E. Memastikan narapidana tidak keluar dari sel. Nah, dari sini tujuan pengamanan di lapas dan rutan adalah B.
yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan seluruh pihak di lingkungan lapas dan rutan. Selanjutnya di soal nomor 15. Apa tindakan yang harus diambil saat ditemukan senjata tajam di dalam sel narapidana? A. Membiarkan karena bukan barang terlarang. B. Mengamankan barang dan membuat laporan resmi. C. Menambah hukuman pidana kepada narapidana. D. Memindahkan narapidana ke lapas lain. E. Menghukum narapidana secara langsung. Jawaban yang paling tepat adalah B. Barang terlarang seperti senjata tajam harus diamankan dan dilaporkan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya di soal nomor 17. Jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan memiliki kategori A. Terampil dan ahli. B. Pemula dan penyelia. C. Pelaksana dan media. D. Terampil, mahir, dan penyelia. E. Utama, madya, dan pratama. Jawaban paling tepat adalah D. Jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan terdiri dari kategori terampil, mahir, dan penyelia sesuai dengan Permenpan RB. Soal nomor 17. Apa fungsi utama jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan? A. Mengurus administrasi napi. B. Melakukan pembinaan kepada masyarakat. C. Melaksanakan pengamanan di lingkungan lapas rutan. D. Memberikan hukuman kepada pelanggar tata tertib. E. Mengelola anggaran operasional lapas. Jawaban paling tepat adalah C. Fungsi utama adalah melaksanakan pengamanan di lingkungan lapas dan rutan. Selanjutnya di soal nomor 18. Penyalahgunaan narkotika golongan 1 dikarenakan hukuman pidana maksimal A. 10 tahun penjara, B. 15 tahun penjara, C. 20 tahun penjara, D. seumur hidup, E. denda 1 miliar rupiah. Jawaban yang paling tepat adalah penyalahgunaan narkotika golongan 1 dapat dikenakan hukuman maksimal penjara seumur hidup sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Seumur hidup. Nah, golongan 1 seumur hidup ya, teman-teman dapat ingat. Selanjutnya di soal nomor 19. Apa langkah rehabilitasi yang diberikan kepada pengguna narkotika pertama kali? A. Langsung dipenjara. B. Diberikan layanan medis dan sosial. C. Dihukum denda administratif. D. Dipindahkan ke lapas khusus narkotika. E. Tidak ada tindakan yang diambil. Jawaban paling tepat adalah B. Pengguna pertama kali akan diberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika. Di soal nomor 20, apa fokus utama Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020? Nah, ini Inpres nomor 2 tahun 2020. A. Pembangunan infrastruktur. B. P4GN yang kepanjangan yang singkatannya dari Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. C. Reformasi birokrasi. D. Pendidikan anti korupsi. E. Penegakan hukum cybercrime. Ingat, di Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Instruksi Presiden ini berfokus pada P4GN untuk periode 2020 sampai 2024. Selanjutnya di soal nomor 21, siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan RAN P4GN di lapas? RAN adalah Rencana Aksi Nasional P4GN di lapas. A. Kepala lapas atau rutan. B. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. C. Badan Narkotika Nasional atau BNN. D. Semua benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Semua pemangku kepentingan termasuk kepala lapas atau rutan, Ditjen Pemasyarakatan atau Ditjenpas, dan BNN bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN P4GN. Oke, selanjutnya di soal nomor 22. Jika ditemukan narapidana yang mencoba melarikan diri, tindakan pertama yang dilakukan adalah A. Melakukan pengejaran dan penangkapan narapidana. B. Segera melapor ke atasan dan menjaga area pengamanan. C. Menutup seluruh pintu keluar masuk lapas. D. Menggunakan alat pengaman sesuai prosedur. E. Memindahkan narapidana lainnya ke tempat yang lebih aman. Jawaban paling tepat adalah B.
Mengapa? Langkah pertama adalah melaporkan kepada atasan dan mengamankan lokasi. Jadi kita laporkan dulu nih, ada kejadian pelarian, laporkan ke atasan, serta kita dapat menjaga area pengamanan, area lokasi yang memiliki tanggung jawab kita gitu ya. Selanjutnya di soal nomor 23, jika seorang narapidana melanggar aturan tata tertib ringan, maka tindakan yang tepat adalah A. Memberikan teguran lisan, B. Menempatkan di sel isolasi, C. Mengurangi hak remisi, D. Melaporkan ke pihak kepolisian, E. Mengusulkan hukuman tambahan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Pelanggaran ringan cukup diberikan teguran lisan sesuai dengan prosedur tata tertib. Selanjutnya di soal nomor 24, bagaimana sikap petugas terhadap narapidana yang baru masuk lapas? A. Memberikan pengarahan terhadap aturan tata tertib, B. Mengizinkan narapidana memilih sel, C. Memberikan akses bebas tanpa pengawasan, D. Langsung memasukkan ke sel isolasi, E. Menanyakan riwayat kejahatan kepada narapidana lain. Ya, jawaban paling tepat adalah A. Petugas harus memberikan pengarahan kepada narapidana tentang tata tertib lapas. Selanjutnya di soal nomor 25, pasal berapakah dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak untuk memeluk agama dan beribadah? Jawaban paling tepat adalah C. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaannya. Selanjutnya di soal nomor 26, siapa yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar 1945? A. Presiden, B. Mahkamah Konstitusi, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat, E. Dewan Perwakilan Rakyat. Jawaban paling tepat adalah D. MPR. Memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 37 ya. Selanjutnya di soal nomor 27, apa kewajiban utama negara dalam menjamin hak asasi manusia? A. Menyusun undang-undang yang membatasi kebebasan warga negara, B. Menyediakan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, C. Membatasi kebebasan pers, D. Memprioritaskan keamanan nasional, E. Membentuk sistem penghukuman yang ketat. Jawaban paling tepat adalah B. Negara wajib menjamin hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kebebasan berekspresi untuk melindungi HAM. Selanjutnya di soal nomor 28, apa yang dimaksud dengan hak ekonomi dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999? Nah, nomor 39 tahun 1999, opsi yang pertama A. Hak untuk tidak dikenai pajak, B. Hak untuk memiliki dan menikmati hasil kekayaan, C. Hak untuk menghindari hukum, D. Hak untuk mendapatkan pekerjaan tanpa batasan, E. Hak untuk tidak terlibat dalam perekonomian. Jawaban paling tepat adalah B. Hak ekonomi adalah hak untuk memiliki dan menikmati hasil dari kekayaan yang dimiliki seseorang. Selanjutnya nomor 29. Manakah prinsip dasar ASN sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2014? A. Profesional, akuntabel, dan netral, B. Bebas politik, bebas opini, dan berorientasi individu, C. Loyal kepada partai politik, D. Bekerja sesuai perintah atasan, E. Hanya melayani instansi pusat. Jawaban yang paling tepat adalah A. ASN harus profesional, akuntabel, dan netral dalam menjalankan tugas sesuai Undang-Undang ASN. Selanjutnya nomor 30, apa sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar kode etik? A. Pemecatan langsung, B. Sanksi administrasi atau pemberhentian sesuai tingkat pelanggaran, C. Denda 50 juta, D. Penahanan sementara, E. Penurunan pangkat otomatis. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Sanksi diberikan secara bertahap sesuai pelanggaran, mulai dari administrasi hingga pemberhentian.
Selanjutnya di soal nomor 31, manakah hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan? A. Mendapatkan kunjungan keluarga. B. Mengajukan gerasi setiap bulan. C. Keluar lapas tanpa pengawasan. D. Menghindari proses rehabilitasi. E. Mendapatkan remisi setiap hari. Jawaban paling tepat adalah A. Karena narapidana memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga sebagai bagian dari pembinaan. Selanjutnya di soal nomor 32. Apa yang dimaksud dengan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan? A. Pemindahan narapidana ke lapas yang lebih aman. B. Pembinaan narapidana untuk kembali ke masyarakat. C. Pemisahan narapidana berdasarkan jenis kejahatan. D. Memberikan hukuman tambahan untuk pelanggaran berat. E. Evaluasi masa tahanan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Reintegrasi sosial adalah proses pembinaan narapidana untuk kembali berfungsi di masyarakat. Selanjutnya di soal nomor 33, pasal 351 KUHP mengatur tentang A. Pencurian, B. Penganiayaan, C. Penipuan, D. Pengerusakan barang, E. Pemalsuan dokumen. Jawaban paling tepat adalah B. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan. Jadi ingat ya, pasal 351 tentang penganiayaan. Selanjutnya, soal nomor 34. Apa ancaman pidana untuk tindak pidana ringan yang merugikan pihak lain? A. Maksimal 3 bulan penjara atau denda. B. Maksimal 1 tahun penjara. C. Maksimal 5 tahun penjara. D. Maksimal 7 tahun penjara. E. Hukuman mati. Jawaban yang paling tepat adalah A. KUHP mengatur bahwa tindak pidana ringan seperti pengerusakan ringan dapat dikenakan ancaman maksimal 3 bulan penjara atau denda. Selanjutnya di soal nomor 35, apakah kegiatan yang diperbolehkan di dalam lapas bagi narapidana? A. Berdagang barang terlarang. B. Mengikuti kegiatan. C. Mengatur jadwal keluar masuk sel sendiri. D. Berhubungan dengan narapidana lain tanpa pengawasan. E. Membawa perangkat komunikasi ke sel. Jawaban paling tepat adalah B. Kegiatan keagamaan diperbolehkan dan termasuk bagian dari pembinaan narapidana. Jawaban paling tepat adalah B. Baik, sekian dan terima kasih mengenai soal-soal gambarannya ya di SKB dengan formasi penjaga tahanan di tahun 2024.